Oke guys, welcome back on cerita kita. Jadi di sore hari ini, gue lagi ada di apartemen Tivoli ya. Kebetulan gue lagi ada di kolam renang. Cuacanya bagus banget ya. Makanya gue pilih spot ini untuk ngambil video kali ini. Karena kenapa gue mencari spot yang terbaik buat hari ini? Karena hari ini juga gue punya cerita yang bagus banget buat kalian. Dan gue harap cerita ini akan memberkati kalian semua yang mendengarkan. So buat kalian dimanapun berada, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like and subscribe di channel, oke? So ceritanya gini, di bulan Januari kemarin, bokap gue itu dinyatakan positif. Nah, karena dinyatakan positif, akhirnya dilakukanlah pengecekan semuanya. Kita coba melakukan pengecekan semuanya. Dan singkat cerita, bokap gue dibawa ke suatu rumah sakit, di mana kita punya kenalan dokter lah di sana. Jadi kita coba ke sana, akhirnya bokap gue dirawat. Nah, waktu bokap gue dirawat hari pertama, bokap gue itu masuk di lantai 2 guys. Jadi kalau kalian masuk ke lantai 2 tersebut, di lantai 2 itu ada seperti monitor. Jadi untuk melihat pasien itu kita masih bisa lewat monitor tersebut. Nah, jadi singkat cerita, setelah kita bawa ke sana, kita pulang ke rumah. Dan hari itu tuh gue benar-benar merasa apa sih? Ya gimana sih perasaannya sebagai seorang anak, pasti takut lah ya. Tapi ternyata di besokan harinya kita harus kembali lagi ke rumah sakit tersebut karena ada beberapa administrasi yang harus kita selesaikan. So besokan harinya kita kembali lagi ke rumah sakit itu. Nah, sesampainya di sana, waktu gue masuk ke lantai 2 lagi, gue coba cek di sana, karena kita waktu itu mau kasih barang-barang juga untuk bokap gue. Dan suster di sana bilang, Pak maaf, atas nama bapak ini sudah tidak ada di sini karena bapak ini sudah dipindahkan ke lantai 6. Waduh, lantai 6. Kenapa suster? Iya, dipindahkan ke ICU non venti atau yang disebut juga high care unit. Wah, waktu gue dengar itu, ya ampun, itu gue takutnya luar biasa. Gue bisa jalan tuh sambil shaking guys. Karena jujur, gue sekeluarga tuh nggak pernah sakit berat. Sakit ya paling sakit-sakit biasa dan bener-bener nggak pernah sampai masuk ke ICU gitu. Jadi dengan coba menguatkan diri kita hari itu, akhirnya kita naik ke ICU non venti tersebut karena memang kita nggak bisa masuk. Jadi akhirnya ya udah kita titip barang-barang tersebut ke security. Nah, setelah kita menitipkan barang-barang tersebut, kita pulang. Dan kalian tahu guys, gue di jalan nyetir tuh sama sekali nggak konsen. Karena gimana ya, rasanya tuh takut dan bener-bener pikiran tuh bermacam-macam. Tapi puji Tuhan, di hari itu ada salah satu pastor yang berdoa buat gua. Dan karena dia mendoakan gua dan juga nyokap gua, akhirnya kita tuh bisa merasa lebih tenang, jauh lebih tenang. Nah, gua mau share ada beberapa hal, baik mujizat dan baik poin-poin yang gua lakukan selama menghadapi hal tersebut. Oke, jadi waktu gue menghadapi hal tersebut, jujur mentally gue dan nyokap gue tuh drop. Rasa ketakutan menyerang dengan sangat. Bener-bener kayak pikiranmu tuh macem-macem. Tapi ini adalah 4 hal yang coba kita lakukan hari itu dan Tuhan bikin mujizat luar biasa. Oke, poin yang pertama yang mau gue bagi hari ini adalah apa sih yang kita lakukan di saat seperti itu? Yang kita lakukan adalah berdoa. Ya, pengalaman gue pribadi ya, setiap kali gue berdoa, walaupun mungkin hari itu kondisi dan situasinya tuh belum berubah, sama sekali belum berubah, tapi setiap kali gue berdoa tuh rasanya gue dan nyokap gue tuh jauh lebih tenang. So gue mau encourage setiap kalian dengan masalah apapun yang kalian hadapi, yuk come on berdoa. Gue akan bagi satu ayat di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Itu ayat singkat banget di Alkitab. Kata-katanya cuman tetaplah berdoa. Wow, kuasa doa tuh luar biasa banget. Nah, gue mau coba share mujizat-mujizat apa sih yang gue alami waktu pengalaman kejadian tersebut di bulan lalu. Nah, mujizat yang pertama adalah ini luar biasa banget. Jadi kalian pasti tahu dong, kalian kalau masuk rumah sakit
even kalian punya asuransi atau you punya BPJS, kalau kalian masuk rumah sakit, kalian perlu untuk mempersiapkan dana-dana yang ada. Karena kenapa? Masuk rumah sakit, even hanya sebentar, itu wow, kamu harus nge-spend dana tuh cukup besar gitu. Dan kalian tahu, Tuhan bikin mujizat untuk gua dan keluarga. Tuhan mengirimkan orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati kita di hari itu. Bahkan dana yang kita dapatkan itu lebih dari cukup. Jadi kita mampu membayar segala keperluan kita di saat tersebut. Wow, Tuhan Yesus dahsyat. Dan gak hanya itu juga, banyak orang tuh yang memberikan makanan, banyak orang yang memberikan obat-obatan buat kita. Jadi kita tuh bisa dalam tanda kutip menghemat lah ya untuk hal-hal tersebut. Wow, Tuhan luar biasa banget. Itu mujizat pertama yang Tuhan lakuin buat gue dan keluarga kemarin. Oke, gue mau langsung masuk ke poin kedua yang gue lakukan. Poin kedua yang gue lakukan dengan nyokap gue itu adalah membaca firman Tuhan. Nah, doa dan firman Tuhan ini selalu hal yang kita lakukan secara bersamaan. Jadi sebelum kita baca firman, pasti kita berdoa dulu. Nah, waktu gue membaca firman, Tuhan tuh ada kasih ayat waktu itu ke nyokap gue, yang ini menjadi rema banget, yang kita pegang selama pengalaman kemarin. Nah, ayatnya itu ada di Kejadian 2 ayat 7. Gue bacain ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Wow, ini ayat ada di kisah penciptaan di Kejadian 2. Ini ayat yang bener-bener kita pegang banget kemarin dan selalu kita perkatakan dengan iman seperti ini. Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidung Papa sehingga Papa menjadi hidup. Itu yang selalu kita perkatakan terus dengan iman selama kejadian kemarin. Wow. Dan terbukti hari demi hari Tuhan menyembuhkan bokap gua. Hari demi hari Tuhan melakukan pemulihan luar biasa. Nah, FYI, penyakit ini adalah penyakit tuh yang menyerang paru-paru sehingga membuat seseorang tuh kesulitan untuk bernafas. Tapi melalui ayat ini kita berkeyakinan bahwa kalau Tuhan yang mengembuskan nafas hidup, orang tersebut pasti hidup. Jadi buat kalian, yuk mari membaca firman Tuhan. Nah, gue punya cerita. Jadi waktu itu ceritanya kita dipanggil ke ICU. Jadi dokter kenalan kita itu waktu itu bilang kalau nggak ada info dari beliau berarti kondisi bokap gue aman. Nah, ceritanya hari itu kita dipanggil ke ICU. Jadi itu kalau nggak salah di teleponnya malam, paginya kita harus pergi ke sana. Nah, secara manusia memang bener-bener di hari itu tuh gue takut banget. Cuman ya serba salah ya. Kalau gue nggak pergi, gue kan nggak mungkin juga membiarkan nyokap gue sendirian. Nomor satu, nyokap gue nggak bisa bawa mobil. Nomor dua juga nggak mungkin guys membiarkan nyokap gue pergi sendirian. Walaupun nyokap gue waktu itu udah bilang sih, kalau kamu nggak kuat udah nggak apa-apa, biar mama aja yang pergi ke sana sendiri. So jadi ceritanya kita berdua pergilah ke sana. Jadi waktu di dalam mobil kita itu coba menonton YouTube. Nah, kebetulan hari itu kita dapat satu video yang bener-bener menguatkan kita semua. Jadi waktu itu ada satu penyanyi rohani yang menyanyikan lagu tuh Glory Glory Haleluya. Glory Glory Haleluya. Wow. Nah, gue ingat banget ada satu kata-kata profetik yang disampaikan oleh penyanyi rohani tersebut. Dia bilang seperti ini. Lagu ini dinyanyikan oleh tentara saat mereka mau pergi berperang. Mereka belum menang, tapi mereka sudah menyanyikan lagu kemenangan. Wow, puji Tuhan. Dan itu tuh gue imani banget hari itu. Jadi waktu di sepanjang jalan kita menyanyikan lagu itu dan kita coba mengimani seperti kita sudah menerima kemenangan dari Tuhan. Wow, bahkan sampai kita sampai di rumah sakit sana, sebelum kita turun dari mobil, gue sama nyokap gue berdoa dan akhirnya kita coba turun dari mobil. Kalian tahu ada tindakan profetik juga yang gue lakukan. Gue menaruh Alkitab gue di dada gue.
Dan alhasil kalian tahu guys, dari bawah dari mobil sampai di ICU sampai kelar dokter itu ngomong, gue bener-bener gak ada rasa takut sama sekali. Puji Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu berkuasa. Wow, luar biasa. Nah, jadi selama masa itu gue menyempatkan untuk berdoa jam 3 pagi, dan ada beberapa ayat yang Tuhan kasih ke gue di saat itu. Dan gue akan bagi satu-satu ya. Ayat yang pertama ada di Yesaya 30 ayat 15. Bunyinya gini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Itu ayat yang pertama. Jadi dalam tinggal tenang dan percaya, ingat, tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Wow. Ayat yang kedua ada di Yesaya 31 ayat 4. Nah, gue mau ngajak setiap kalian yang membaca ayat ini, atau mungkin kalian sedang ada Alkitab atau hanya mau mendengarkan gue, is okay. Cuman gue mau ngajak kalian untuk mempergunakan imajinasi kalian waktu membaca ayat ini. Karena ayat ini tuh powerful banget. Ayatnya gini, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Okay. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Wow. Jadi waktu gue baca ayat ini yang ada di benak gue seperti Tuhan tuh menangkap, merangkul bokap gue, dan kayak dia mau bilang, apa penyakit? Ini anakku. Apa kau? Seperti itu. Dan itu yang selalu gue bayangkan, yang akhirnya membuat gue tuh kuat. Seperti singa mempertahankan bangsa. Ini ayat powerful banget dan luar biasa banget. Di ayat kelimanya berbunyi seperti ini. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya, dan menjauhkan celaka. Haleluya. Oke, ayat selanjutnya yang gue dapat juga ada di Yeremia 30 sampai 31. Nah, di Yeremia 30 sampai 31 ini, ayat firman Tuhan tuh banyak banget yang berbicara tentang janji Tuhan, yang selalu dimulai dengan kata berfirmanlah Tuhan atau berfirmanlah Allah. Nah, hari itu waktu gue baca ayat ini, Tuhan tuh seperti membawa gue ke kisah penciptaan di Kejadian 1. Kalau kalian baca dengan teliti di Kejadian 1, waktu kisah penciptaan, selalu Tuhan sebelum menciptakan sesuatu, dia selalu berkata seperti ini, berfirmanlah Allah, dan selalu diakhiri dengan jadilah demikian. Jadi Tuhan kasih rema sama gue seperti ini, waktu Tuhan berfirman itu pasti jadi. So waktu gue kembali lagi ke Yeremia 30 dan 31, itu ada banyak janji Allah yang selalu dimulai dengan berfirmanlah Allah. Jadi gue baca berfirmanlah Allah, gue baca ayatnya atau janji Tuhan ya, lalu gue pegang dada gue dan gue bilang, jadilah demikian dalam nama Yesus. Itu yang gue lakukan. Wow, itu ayat yang benar-benar menjadi pegangan gue kemarin. So buat kalian yang sedang mengalami hal serupa, yuk gue mau encourage kalian, mari membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berkuasa. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kenapa firman Tuhan itu berkuasa? Karena firman Tuhan itu Allah, guys. Mantap. Oke, di poin ketiga, apa sih yang kita lakukan? Poin ketiga ini, beriman. Selain gue berdoa dan membaca firman, kita tuh beriman. Yes. Nah, ada beberapa mujizat yang mau gue coba share ke kalian. Mujizat yang kedua, lanjut ke cerita dipanggil ke ICU tadi ya. Jadi ceritanya waktu dipanggil ke ICU tadi, malamnya itu kita ditelepon untuk minta persetujuan keluarga karena bokap gue rencananya mau dipasangkan ventilator. Oke. Namun waktu gue dengar hal tersebut, di hati kecil gue, tuh di dalam hati gue yakin tuh Tuhan yang berbicara. Tuhan tuh seperti berbicara,
gak bakal papamu tuh gak bakal dipasang ventilator. Jadi waktu itu gue coba tanya ke beberapa teman gue yang kebetulan dokter, dan gue coba sharing lah. Dan semua, hampir semua menyarankan untuk memasang ventilator tersebut. Walaupun memang ada resikonya ya, resikonya tuh ya cukup tinggi lah pemasangan ventilator ini. Tapi semuanya menyarankan untuk memasangnya. Tapi terus di hati kecil gue, ya Tuhan berbicara, nggak bakal, papamu tuh nggak akan dipasang ventilator tersebut. Dan kalian tahu waktu gue sampai di ICU, Tuhan menyatakan mujizatnya. Boro-boro minta persetujuan guys, bahas juga nggak ada. Wow, Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Dan gue mau masuk ke mujizat selanjutnya, yaitu mujizat ketiga. Jadi ini adalah pengalaman spiritual gue hari itu, waktu gue mengalami kondisi ini. Jadi ceritanya gue dan nyokap gue dan bokap gue itu beberapa kali berdoa untuk orang yang sakit. Dan sakitnya tuh cukup kritis. Dan setiap gue berdoa, gue tuh seperti melihat seperti gue mengetok sebuah pintu. Pintu besar sekali. Dan setiap kali gue begging sama Tuhan, tuh gue bilang, Tuhan tolong, Tuhan tolong, pintu itu seperti terbuka. Dan saat pintu itu terbuka, benar nyata orang yang kritis tersebut sembuh. Wow. Dan hari itu waktu kondisi bokap gue drop, kita berdoa bersungguh-sungguh. Dan hal yang sama yang gue lihat hari itu. Jadi gue melihat sebuah pintu besar. Waktu gue bilang Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, pintu itu terbuka guys. Dan seperti ada seseorang keluar dari pintu itu, dan gue yakin itu Tuhan. Dan di depan gue itu seperti ada sepasukan tentara yang lengkap dengan keretanya. Dan mereka seperti bersiap-siap untuk menuju ke suatu tempat melalui sebuah jalan seperti itu. Dan kalian tahu, di penglihatan itu gue melihat jalan itu berujung di rumah sakit tempat bokap gue dirawat. Wow. Dan hari itu gue, iman gue bangkit, dan gue yakin bokap gue pasti sembuh. Bahkan waktu gue selesai berdoa, gue keluar ke teras apartemen gue, dan gue lihat ke arah langit, seperti Tuhan bilang gini, udah ya Rey, papamu udah sembuh, aku mau ke tempat lain lagi, jangan lupa berdoa untuk orang sakit yang lain. Wah, jadi gue mengimani kata-kata tersebut di dalam hati gue, dan terbukti benar. Mujizat Tuhan nyata. Hari ini bokap gue sudah di rumah dan ia sehat. Puji Tuhan. Gue masuk ke mujizat keempat. Mujizat keempat ini adalah penglihatan nyokap gue dan bokap gue. Mereka mendapatkan penglihatan yang sama. Nyokap gue tuh melihat seperti ini. Jadi waktu nyokap gue tidur, ia mendapatkan mimpi atau penglihatan. Jadi gue, bokap gue dan nyokap gue tuh seperti jalan di koridor rumah sakit tersebut. Nah, di kiri dan kanan dari koridor tersebut itu terdapat banyak sekali orang sakit yang mereka tuh jalannya menyeret-nyeret. It's so creepy guys. Dan mereka mengangkat tangan, mereka bilang, ayo pak ikut kita, ayo pak ikut saya, ayo pak ikut kita. Tapi di saat itu bokap gue mengangkat tangan dan dia bilang, tidak, aku dan keluargaku mau melayani Tuhan. Dan seketika semua orang tadi tuh hilang. Dan hal ini juga yang dialami bokap gue. Bokap gue tuh seperti dibawa ke sebuah pulau dengan orang-orang yang sama dengan tadi. Mereka teriak, ayo pak ikut kita, ayo pak ikut kita, ayo pak ikut kita. Tapi bokap gue bilang apa? Tidak, aku milik Kristus. Dan saat itu seperti ada cahaya datang, dan saya itu bilang, ya dia anakku. Dan seketika orang-orang tersebut hilang. Waktu nyokap gue mendapatkan penglihatan ini, nyokap gue tuh beriman banget kalau bokap gue pasti sembuh. Bahkan beberapa kali ia bilang, mama udah melihat hal itu dan mama yakin papa pasti sembuh. Terbukti guys, mujizat Tuhan nyata. Hari ini bokap gua sudah ada di rumah dan ia sehat. Puji Tuhan. Dan mujizat kelima. Jadi bokap gua waktu itu, waktu di saat ia ada di sana, ia tuh menulis sebuah lagu. Seperti dia tahu kalau dia sudah mau sembuh atau dia akan sembuh. Wow, puji Tuhan. Lagu ini mungkin gak akan gue bahas di sini karena pastinya akan terlalu panjang. Jadi gue akan bahas di episode cerita kita setelah ini. Jadi buat kalian yang mau tahu lagunya seperti apa, jangan lupa ikutin terus cerita kita. Ya, dan terbukti benar. Apa yang dia tulis hari itu kenyataan hari ini. Kembali lagi gue bilang,
bokap gue sembuh dan hari ini dia sudah pulang ke rumah. Ya, haleluya. Itulah iman. Jadi yang mau gue bagi seperti ini guys. Mungkin kadang kalian mendengar firman Tuhan atau Tuhan berbicara khusus dalam hati kalian, atau kalian mendapat penglihatan dan sebagainya. Seperti gue hari itu waktu gue mendapat penglihatan, mimpi atau semacamnya, bokap gue tuh belum sembuh, tapi disitulah membutuhkan iman untuk percaya apa yang Tuhan bilang. Di Ibrani 11 ayat 1 dibilang, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Oke? Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Hari itu gue belum melihat bokap gue sembuh, tapi Tuhan sudah memberi penglihatan di dalam hidup gue kalau bokap gue tuh pasti sembuh, dan terbukti hari ini nyata dan jadi. Wow. Mungkin kalian nanya gimana sih caranya mendapatkan iman tersebut. Caranya adalah simpel. Kembali ke poin 1 dan 2, berdoa dan membaca firman Tuhan. Karena di Roma 10 ayat 17 dikatakan gini, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. So, yuk berdoa, baca firman agar iman kalian tuh tumbuh. Wow. Gue sampai di poin keempat atau poin yang terakhir. Poin keempat yang gue lakuin khususnya hari itu adalah bernazar. Jadi gue pernah bernazar sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan bokap gue akan bikin lagu buat Tuhan. Bahkan sebelum bokap gue sembuh, gue sudah selesaikan lagunya. Dan hari ini konten ini merupakan salah satu nazar gue yang gue wujud nyata. Karena ingat, saat kalian bernazar, kalian harus menepatinya. Wow, ini benar-benar kalian harus menepatinya. Karena Tuhan benci sekali kalau kalian tidak menepati nazar kalian. Ya, dan terbukti saat gue bernazar, bokap gue hari ini sudah sehat. Jadi gue sampai di kesimpulan. So, apa sih kesimpulannya yang gue lakuin kemarin? Gue ulang ya. Nomor 1 adalah berdoa. Nomor 2, baca firman. Dan ketiga adalah beriman. Yang keempat adalah bernazar. Oke? Jadi itu semua yang gue lakuin kemarin. Dan nyata guys, di tanggal 21 bulan 2 2021, Tuhan menyatakan mujizatnya. Bokap gue keluar dari rumah sakit tersebut. Tanggalnya bagus ya, 21/2/21. Ya, Tuhan menyatakan mujizatnya, puji Tuhan. So, gue mau encourage setiap kalian, guys. Kondisi bokap gue hari itu berat guys, cukup berat. Sampai dokter bilang, kemarin kita coba check up, dokter bilang, papamu ini sembuh mujizat. Wow, mujizat. Artinya apa? Kondisi kemarin cukup berat. So, buat kalian yang sedang mengalami pengalaman apapun, mungkin dalam bentuk yang berbeda, permasalahan kalian mungkin bisa sama, bisa berbeda. Tapi ingat, Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu. Ia sanggup menyembuhkan segala penyakit, termasuk COVID-19 guys. Termasuk COVID-19. Dan ia pun sanggup memulihkan ekonomi kalian, keluarga kalian, memulihkan cita-cita kalian. Tetap percaya, Tuhan Yesus berkuasa dan ia dahsyat guys. Tetap beriman, Tuhan pasti menolong kalian. So, mari tetap semangat, tetap berpengharapan, karena gue tahu di dalam Tuhan pasti ada jawaban. Oke, inilah cerita gue hari ini. So, jangan lupa untuk kalian yang mau dengerin lagunya, gue punya 3 lagu yang akan gue bahas. 2 lagu gue dan 1 lagu dari bokap gue yang akan gue bahas di episode setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus cerita kita.